aku diajak Pak Supriyono membantu berburu babi. Warga sering dibuat kesal oleh tingkah mereka yang menyerang kebun. Kami sudah menyiapkan jaring, perangkap, dan anjing untuk membantu berburu. Insting anjing yang lebih peka akan menuntun kami ke arah buruan. Nah kan, benar saja, kami menemukan pergerakan yang mencurigakan. Apa? Hah? Marmutku. Di marmut, Bu? Masa? Wah, lu itu wah seneng ya jebul marmutnya. Ya kok iso ucul. Kandange lali ditutup neh. Ya iya tiwas seneng entuk. Wis, Pak. Wah, padahal kami sudah kepalang senang. Aku pikir marmutnya tidak ada yang punya. Sudah terbayang lezatnya kalau dijadikan sate. Ternyata marmut yang kami temukan ada pemiliknya. Mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia belum lazim makan marmut. Tapi di Banyuwangi sudah biasa. Bahkan ada peternakan marmut untuk tujuan konsumsi. Kalau di sini biasanya daging marmut dijadikan sate atau rica-rica. Mbak, marmutnya wis ditangkap kabeh karo Mas Gundul. Ya, Mbak, udah ketangkep semua, Mbak, marmutnya. Sekalian minta tolong dipilah sama digiling sekalian ya. Oh, di fillet terus digiling, Mbak? Ya. Oh, ya. Leh, tak urusane sih ya. Nih wae, Mbak, ben ora ucul neh. Rupanya Mbak Silvi dan Mbak Nia akan membuat bakso dari daging marmut. Wah, seperti apa ya rasanya? Bagian yang diminta Mbak Silvi hanya dagingnya. Oke lah, aku sudah biasa kalau urusan daging begini. Daging marmut lumayan tipis, makanya aku harus hati-hati saat menguliti. Katanya, protein hewani dalam daging marmut cocok untuk orang yang ingin berbadan atletis atau para olahragawan. Wah, sepertinya cocok banget buat aku nih. Daging diolah menjadi bakso. Pasti digiling terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke adonan. Nah, kalau ada alat penggiling seperti ini, aku jadi lebih mudah menghaluskan daging. Selain hemat waktu, tentu saja hasilnya lebih halus ketimbang sekedar dicincang. Bawang putih, lada, dan pala bumbu utama dalam pembuatan pentol atau bakso. Nah, kalau garam ditambahkan sesuai selera ya. Pembuatan adonan dimulai dari mengocok telur dan bumbu yang sudah dihaluskan. Tepung tapioka dan tepung maizenanya ditambahkan untuk membuat bakso lebih mudah padat dan teksturnya kenyal.
Mbak, ini Mbak dagingnya udah digiling, Mbak. Oh ya, makasih ya, Ndol. Tolong sekalian buatin api ya. Oh, iya, Mbak. Saat membuat adonan bakso, harus menggunakan es batu. Suhunya yang dingin akan menjaga adonan tidak lembek. Ini memudahkan saat membentuk daging jadi bulatan bakso. Tinggal direbus saja kalau sudah begini. Boleh ki, adonan pentole. Oh, iya, Pak. Aku harus memastikan bulatan-bulatan bakso dimasak dalam air yang sudah mendidih, supaya daging lebih cepat matang. Aku pernah diberitahu, bakso awalnya dibuat orang Cina untuk membuat daging mudah dimakan oleh usia lanjut. Jadi, daging dihaluskan dulu supaya lebih gampang dikunyah. Katanya sih, terinspirasi dari pembuatan kue mochi. Makanya daging digiling dan dibentuk bulat-bulat mirip kue mochi. Kalau mereka sih masih pakai daging babi. Kalau di Indonesia diganti daging sapi, ayam, atau ikan. Sekarang ternyata bisa juga pakai daging marmut. Nah, kalau bakso sudah mengambang seperti ini, artinya matang dan siap disantap. Bakso kuah sih sudah biasa. Aku mau menjadikannya bakso bakar. Kalau ditambah kecap manis begini, pasti cita rasa bakso jadi lebih nikmat. Aku jadi tak sabar pengen makan. Ternyata semua suka bakso yang aku buat. Rebus ataupun bakar, rasanya sama-sama lezat. Apalagi, kata Mbak Silvi, daging marmut punya protein yang lebih tinggi dan kolesterol yang lebih rendah dari daging ayam dan sapi. Walaupun enak, tapi tetap hati-hati ya. Sebelum mengolah, sebaiknya dipastikan dulu kalau marmut sehat, supaya kita terhindar dari resiko penyakit pes. Ayo, siapa yang penasaran dengan rasanya? Resepnya boleh dicoba loh. Hari ini, aku janjian sama Pak Budi dan teman-temannya. Rencananya, kami mau menangkap ikan di Danau Rawapening, Ambarawa. Alatnya terbuat dari bambu, Lur. Butuh 8-10 orang untuk membentangkan tirai bambunya. Cara menangkap ikan yang ramah lingkungan ini disebut kerai. Ayo Pak, jegur Pak. Pilih lokasi yang di pinggiran aja yo. Soalnya kan semuanya mesti nyemplung ke danau. Kalau terlalu ke tengah malah bahaya, iso kelelep. Setelah tahu area yang dipasangi perangkap, alatnya bisa langsung ditancapkan ke lumpur awak. Pastikan kayunya benar-benar menancap supaya ikannya nggak gampang kabur. Kami sengaja mencarinya di tempat yang banyak eceng gondok
Soalnya mereka sering sembunyi di antara tanaman ini. Sekarang saatnya menggiring ikan masuk ke dalam perangkap. Caranya dengan menggebuk-gebuk air sambil berjalan. Iki maksudnya untuk menakut-nakuti ikan yo. Jadi ikannya bisa ngumpul di tengah. Kalau perangkap sudah membentuk bulatan, bisa langsung ditarik perangkapnya. Keluarkan eceng gondoknya dulu, supaya lebih mudah mengambil ikannya, Lur. Wah, lumayan berat juga tanamannya. Jadi harus sekuat tenaga ngangkatnya. Harus kompak kalau lagi masang klep begini yo. Ada beberapa orang yang bertugas menggeser perangkap. Kalau aku menggebuk air supaya kumpul di tengah. Buka lu. Seperti ini lumayan nih hasilnya. Supaya ketahuan, keluarkan eceng gondok yang masih tersisa dalam perangkap. Banyak jenis ikan di rawa pening, Lur. Antara lain ikan nila, ikan gabus, ikan sepat, ikan toman, ikan belida, dan masih banyak yang lain lagi. Wah, dapat ikan gabus yang berukuran besar ini. Mantep toh, Lur. Meski hasil hari ini nggak sebanyak biasanya, tapi lumayan lah. Seberapapun hasil, tetap harus disyukuri yo. Tak boleh ya. Oke, aman aja ya. Ikan hasil tangkapanku mau diolah jadi tahu bakso. Wih, sudah kebayang gurihnya ini. Mbak Afra dan Bu Tati yang mau nyiapin bahan untuk tahu bakso. Mbak Afra, dapat ikan banyak nih Mbak. Siapa ini Mbak? Oh iya, tadi ki dikumbah ya Ndol, tadi kui difilet. Oh iya Mbak. Makasih ya Ndol. Oh iya Mbak. Siap Mbak. Aku gercep alias gerak cepat kalau disuruh bersih-bersih ikan ini. Aku harus membuang sisi ikan gabusnya dulu. Kemudian mengeluarkan isi perut ikan. Ikan gabus termasuk ikan air tawar yang gampang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia yo. Ikan gabus termasuk ikan yang bisa diolah jadi beragam makanan. Rasanya nggak cuma enak, tapi juga bergizi. Setelah bersih, ikan gabus langsung difilet. Potong dari bagian ekor sampai terkelupas dagingnya. Ingat Lur, kalau mau filet ikan, pastikan pisaunya benar-benar tajam supaya gampang memisahkan daging ikannya. Wis, beres iki filet ikannya. Aku harus mencucinya sekali lagi. Jadi hasil olahannya nanti bisa lebih maknyus. Kalau sudah, langsung ditumbuk sampai halus. Oh iya, yang dipakai tahu pong atau tahu kopong alias gak ada isinya. Potong dulu tahunya ya. Untuk bumbu baksonya, Bu Tati memakai bawang putih dan merica. Semuanya diulek yo,
Induk wis halus. Bumbune tinggal kayak ngadoni. Oh nggih, Bu. Kemudian campurkan tepung tapioka. Tambahkan air secukupnya. Pelan-pelan wae supaya tepung tidak menggumpal. Mbak, ini Mbak, ikannya Mbak, udah difilet dari tumbuk. Oh iya, kayak gini wae Yondol. Sun Yondol. Oh, ini Mbak. Daging ikan yang sudah halus langsung dimasukkan ke adonan, lalu aduk sampai rata. Supaya lebih meriah, tahu baksonya bisa ditambah cabai merah dan hijau. Potong-potong dulu yo. Adonan baksonya wis beres toh. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam tahu. Ojo lali, tambahi potongan cabenya di bagian atasnya. Buat yang banyak ya Mbak yo, supaya sekalian dikukusnya. Udah nih, kamu kukus saja nanti tak selesaiin sendiri. Tunggu Bu. Panaskan kukusannya dulu supaya lebih cepat mateng. Setelah itu, masukkan tahu baksonya. Tunggu sampai 15 menit. Sebenarnya setelah dikukus, tahu bakso sudah bisa dimakan. Tapi supaya lebih jos gandos, tahu baksonya mau digoreng. Gak usah lama-lama menggorengnya. Yang penting tahu baksonya lebih renyah dan warnanya lebih kecoklatan. Iki lulur, yang namanya tahu bakso ikan bledos. Bikin ngiler toh? Cocok banget dimakan sore-sore sambil ngeteh. Dul, Pak, Bu, niki tahu bakso nih bledos pun jadi. Wih. Monggo diicipi. Iki tahu bakso kutuk mau. Nggih. Ya Pak, mau nggak Pak? Ya. Wis, mantep iki. Krenyesnya bagian luar tahu dipadukan lembut dan gurihnya bakso ikannya. Sama sekali tidak ada bau amis atau lumpur dari ikan gabus. Wis enak, dapat protein tinggi lagi. Kurang ngopo coba lur? Kurang banyak makannya iki. Ayo, habiskan aja. Lur, mumpung cuaca lagi bagus, ikut aku yuk ngecek tabungan. Biar kata kerja serabutan, aku tetap mikirin masa depan. Ojo salah sangka lur, investasiku bukan uang, apalagi saham. Iki lo tabunganku. Kemarin aku pasang jebakan ikan di sini. Yo walaupun cetek aliran sungai iki,
punya bermacam ikan kecil penghuni air tawar. Apalagi kalau hujan habis datang mengguyur, biasanya ikan budidaya di kolam sepanjang aliran banyak yang ikut terbawa arus. Lumayan toh. Tuh lur, dari 3 bubu hampir semuanya berisi ikan lalawak. Wah, rezeki hari ini gak cuma dapat ikan, ada Teh Abila si kembang desa tuh. Lagi opo yo si Teteh? Teh, lagi ngapain Teh? Ini aku habis nyuci sayuran. Mau masak? Iya. Nih, Teh. Nih, aku punya ikan gede-gede Teh. Wow, dari mana tuh ini? Dari sungai ini. Ya ampun, banyak banget ya gede-gede. Iya, lagi. pasang bubu. Mau bantuin masak nggak Teh? Oh, boleh. Masak apa ya Teh ya? Masak apa ya kira-kira? Eh, Ya, kita cuci dulu. Yaudah, bersihin dulu ya Teh yuk. Oh iyo, aku lagi ada di wilayah Congeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di sini lur, ikan lalawak cukup banyak dibudidaya. Sambil mikir mau dibikin apa, aku cuci ikannya dulu yo. Mumpung ada Teh Abila, wajak masak wae yo. Yang bersih dulu. Iya. Teh, mau nggak Teh bantuin Teh? Yo, aku bantuin ya dulu ya. Oh, Yang bener. bener aku bantuin. Nggak bohong. Ih, Teh, apa nih Teh? Ih, Dul bau Dul. Ih, kamu kan bekas megang ikan. Itu bener tuh ada apa tuh? Ih. Gak mau Dul, gak mau. Ih, itu kamu kan. Itu bener tuh ada hitam-hitam di sini. Ini coklat chip aku Dul. Oh. Gimana sih? Saya kira ada ulet itu. Kan, ih. Asli nih, seneng banget aku lur. Bisa Iya, berduaan di sungai sama Teh Abila. Oh, Dul, ikannya Dul. wah, Aduh, untung aja. aduh. Aduh. Gak apa-apa kan Teh? Gak apa-apa Teh? Aduh. Opo sih yang nggak buat Teteh? Sarangiu Teh. Dul. Udah, ini biar saya bawain. Oh ya, makasih ya, Ya. Dul. Oh, hati-hati Dul. Iya, aman. Lanjut yo lur, bahan-bahane wis komplit iki. Ada tomat, cabai, paprika, telur, bawang putih, bombay, tepung tapioka, merica dan aneka bumbu penyedap rasa. Aku dan Teh Abila udah sepakat loh mau masak apa. Penasaran kan lur? Aku pelen dulu ya Teh ya ikannya. Ya, aku juga nyampurin dulu bumbu ya. Ya. Setelah ngobrol dari hati ke hati, rencananya aku dan Teh Abila mau masak menemen bakso ikan lalawak lur. Pokoknya dijamin enak. Bagian Teh Abila sing gampang wae. Cukup ulek bawang putih dan merica buat bumbu bakso ikannya. Kalau aku yo ngurus ikan lalawak iki lur. Ikan lalawak ini berasal dari negara kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Walau bukan tergolong jenis ikan yang terancam punah, gak semua daerah atau aliran sungai lokal terdapat ikan lalawak. Lumayan susah lur kalau sengaja dicari. Dari bentuknya, ikan lalawak mirip seperti ikan tawes yo. Walau gak gede-gede amat, tapi dagingnya lumayan banyak loh lur. Rambutnya berantakan nih nanti kena mata loh. Iya. Ih, perhatian banget sih Gundul, makasih ya. Iya, daripada nanti kena mata nggak bisa kerja. Makasih ya Dul. Iya. Mantep toh pergerakanku. Bukan cuma ikan yang bisa klepek-klepek. Teh Abila juga
jadi salting tuh. Oh iya, berhubung mau ku buat jadi bakso, aku cuma butuh daging ikannya. Makanya aku kerok seperti ini, Lur. Sementara aku mengurus ikan, Teh Abila lanjut potong-potong bahan. Setelah cabai merah, potong dadu tomatnya yo Teh. Jangan lupa ada si renyah yang kayak antioksidan, apalagi kalau bukan paprika hijau. Iris-iris bawang putih dan bawang bombay juga yo. Teh, bumbunya buatin Teh. Oh iya. Aku ambil kalian. Oh iya, gak cuma daging sapi, daging ikan juga nikmat diolah menjadi bakso loh, Lur. Tapi gak semua jenis ikan cocok diolah menjadi bakso. Biasanya ikan yang banyak durinya seperti bandeng jarang jadi pilihan. Pilihanku pakai ikan lalawak ya udah tepat. Soalnya ikan lalawak durinya gak banyak. Daging ikan lalawak sudah siap diadon sama bahan-bahan lainnya nih, Lur. Telur ayam salah satu rahasia yang bikin bakso jadi kenyal dan padat, Lur. Beri kaldu bubuk biar rasanya makin jos. Kuremat-remat begini sekalian kupilah-pilih, takut masih ada duri halusnya. Kalau udah digaremin, langsung campur tepung tapiokanya. Oh iya, tepung tapioka juga bikin tekstur bakso menjadi lebih kenyal loh. Sip, Lur. Wis jadi ki adonan baksonya. Teh, aku rebus dulu ya baksonya, Teh. Oh iya, Dul. Lur, memiliki akar sejarah dari seni kuliner Tionghoa, bakso konon tercipta pada abad ke-17 Masehi. Pada masa itu, di negara asalnya, bakso hanya terbuat dari daging yang digiling. Seiring waktu berjalan, bakso menyebar ke banyak kawasan dan beradaptasi dengan selera lokal. Kalau aku, yo suka semua jenis bakso, Lur. Apalagi bakso buatan tanganku sendiri. Makin ku remat ke sela-sela jari, yo makin nikmat. Sip, Lur. Kalau bakso udah mengambang, tandanya sudah mateng. Teh, bakso ikannya udah mateng nih Teh. Tolong dibumbuin, ditumis ya Teh ya, biar lebih enak lagi. Oh iya, Dul. Makasih banyak ya, Dul. Ya, aku tinggal dulu ya Teh ya. Iya. Kata Teh Abila tadi, bakso ikan buatanku mau diracik jadi menemen. Namanya unik ya. Yo jelas bukan masakan Indonesia. Menemen adalah masakan khas dari negara Turki, Lur. Sip, Lur. Kalau sayurannya sudah mulai layu, waktunya masukkan telur ayamnya. Oh iya, di Turki sana, Lur, menemen biasa tercipta dari kombinasi telur orak-arik, sosis, dan potongan daging atau dendeng sapi kering. Tapi kalau menemen ala Teh Abila iki, Lur, pakai bakso ikan lalawak buatanku, yo pasti lebih maknyus. Ini dia, Lur, hasilnya. Menemen bakso ikan lalawak buatanku dan Teh Abila yang paling gelis. Asli, Lur, begitu ku coba, menemen bakso ikan lalawak ini gak cuma enak dilihat, tapi juga nikmat disantap.
Buat kamu yang biasa sarapan seadanya, gak ada salahnya nyoba sarapan ala orang Turki iki, Lur. Apalagi dengan tambahan inovasi bakso ikan lalawa. Bisa jadi cara beda menyantap bakso, Lur. Pokoknya menemen bakso ikan lalawa mantap, men. Duh, sebelah kanannya. Aduh, pelan-pelan dulu. Aduh, yang ini nih. Oh, yang begini mah? Iya, itu tuh, satu lagi. Yaudah kali. Ini nih, yaudah. Saya kali yang sini mah ya. Teh Titin minta tolong aku untuk cari gasir atau jangkrik tanah. Ada juga yang menyebutnya kasir. Biasanya kasir paling suka hidup di kebun-kebun atau sawah. Mereka membuat sarang berupa lubang di dalam tanah. Sarang kasir bisa ditandai dengan gundukan tanah yang menggunung di atasnya. Carinya yang teliti, Lur, supaya nggak ada yang kelewat. Dapat juga, Mang. Kasir seringkali dianggap sebagai hama pertanian. Jadi masih banyak yang belum mengolahnya. Padahal kasir mengandung protein tinggi. Katanya sih lebih tinggi dari daging sapi, Lur. Mang, udah banyak nih, Mang. Dan, Balik yuk. ayo. Banyak nggak kita? Banyak. Udah satu aja, Mang. Iya. Lumayan pegel juga nyari kasir, Lur. Kayaknya enak kalau ngemil yang seger-seger. Pas banget iki. Mangga-mangganya sudah mulai berbuah. Kalau gitu tak manja dulu. Dul, ini air panasnya. Lah, ambilnya kemana ya? Nah, ini kasirnya. Dul, 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 Dul. Ya, Teh. Kenapa naik ke atas? Ini Teh ngalap mangga. Ya udah turun sini. Oh, ya Teh, ya Teh. Ya. Bentar, Teh. Ini mangganya mau diapain? Ini buat seger-seger, Teh. Mau dirujak? Iya, Teh, mau dirujak biar seger. Ya udah, saya bikinin. Tapi Beneran, Teh? Iya. Ya, makasih, Teh. Tapi itu kasirnya dikerjain. Oh, ya Teh, ya Teh. Ya Teh. Sebelum diolah, masukkan kasir ke dalam air panas sambil diaduk supaya semua bagian kasir terendam. Gede-gede, Lur. Ukuran kasir memang sangat besar kalau dibandingkan jenis jangkrik lainnya. Kalau airnya sudah hangat, lepas bagian sayapnya, kaki, dan sungutnya. Setelah itu, sangrai kasir sampai kering. Selanjutnya, tumbuk kasir sampai benar-benar halus.
Ini teh, tepung kasirnya udah jadi teh. Mana coba lihat? Oh, Makasih ya, Dul. udah teh, tinggal yuk. Ya. Garam. Tambahkan gula merah, asam jawa, dan terasi. Panaskan air sampai mendidih, lalu masukkan bumbu rujak dan masak sampai mengental. Neng, udah bikin pincanya? Udah Teh. Ya udah, nanti Teteh yang terusin ya. Iya, Teh. Kali ini yang mau dibikin bukan bakso biasa, Lur, tapi bakso tumpeng jumbo. Adonannya terbuat dari daging dan tepung kasir. Kalau isinya pakai mozzarella dan kuah kinca. Gimana, Lur? Bikin ngiler toh bakso kasir yang disiram kuah kinca rujak iki? Aku sudah nggak sabar pengen nyicipi. Wih, mantep ya. Dalamnya ada keju mozzarellanya. Seperti dugaanku, rasane jos gandos. Tambahan tepung kasir membuat cita rasa baksonya makin gurih. Padahal nggak menggunakan banyak bumbu loh. Apalagi dimakan dengan kuah kinca rujak, pedas manis asem. Baksonya yang legit cocok banget dengan kuah kinca yang lembut dan buah-buahan yang garing. Nur, sebagai lelaki, aku kalau punya janji, kudu aku tepati. Nah, aku udah kadung janji nih, mau bantu-bantu di gudang wortel Bu Sri Tigan. Kebetulan kami lagi kedatangan stok baru nih, Lur. Jadi sibuk banget. Aku harus sigap nih, karena kalau wortel sudah turun, harus segera diproses agar kualitasnya tetap terjaga, Lur. Sebelum bisa dijual, wortel harus dibersihkan terlebih dahulu. Proses sederhana ini adalah kunci, Lur, yang bikin wortel-wortel brastagi jadi shining shimmering, spiliding, glowing, alias kinclong. Selain itu, wortel dapat bertahan lebih lama, bahkan bisa sampai 2 minggu di luar kulkas, Lur.
Tahu gak lo, wortel brastagi dikenal juga sebagai wortel karo, salah satu varietas wortel yang sangat populer di Indonesia. Ukuran juga lebih besar dibandingkan dengan wortel dari daerah lain. Gak heran lur, kalau warga sini mengandalkan wortel sebagai penghasilan cuan. Sesuai dengan manfaat wortel lur, buat nyehatin mata pencarian. Untuk nih bawa pulang aja. Wih, buat saya nih kak. Iya. Wih, makasih kak ya. Oke, sama-sama. Nah ya. Bang, tinggal dulu ya bang ya. Wah, kebetulan lur, aku habis ini mau masak bakso. Kalian pasti tahu toh, kalau aku nggak bisa diem, biasanya kalau udah sore, aku jualan bakso wortel. Pas banget toh, aku dapat bahan utamanya. Yuklah lur, ikut aku masak. Kali ini aku dibantuin sama Kak Salsa lur. Kak Salsa ini asli warga sini loh. Enggak. Wortelnya udah dibersihin, tinggal diparut nanti campurin ke adonan baksonya. Sebelum diolah, bakso wortelnya aku parut dulu hingga halus lur. Seperti yang aku bilang tadi lur, wortel brastagi terkenal dengan rasanya yang manis alami. Jadi selain sebagai penambah gizi, wortel juga bisa menambah cita rasa pada masakan loh. Selain diolah begini, wortel brastagi juga cocok banget diolah jadi salad ataupun jus wortel. Sugernya pol pasti. Oh iya, Kak Salsa lagi menghaluskan bawang putih biar masakannya nanti jadi gurih-gurih enyoy lur. Setelah semua bahan siap, aku tinggal mencampurkan daging ayam, tepung tapioka, garam dan lada. Lalu uleni adonan sampai rata. Kak, nih adonannya udah jadi. Aku bikin kuahnya dulu ya. Iya, Mas. Setelah diadon, aku meminta tolong Kak Salsa untuk memberikan warna pada adonan. Tapi sebelumnya ditambahkan seledri dulu lur, biar makin ciami. Sementara itu, aku membuat kuah kaldunya lur. Aku menggunakan tulang ayam yang dicampurkan dengan bawang putih, garam, dan juga lada. Tulang ayam memang paling cocok dijadikan kuah kaldu. Kandungan lemaknya memberikan cita rasa gurih alami. Nah, tinggal tunggu kuahnya medok deh lur. Dijamin mantap. Sendul udah mendidih kaldunya? Udah, Kak. Udah tinggalin aja biar saya yang lanjutin. Oh, ya, Kak. Sambil kuahnya dimasak, adonan bakso pun direbus secara bersamaan. Caranya bisa macam-macam lur. Kalau mau buat tekstur yang lebih halus, bisa dibulat-bulatkan dulu. Tapi aku biasanya membuat tekstur bakso yang lebih kasar. Cara tahu baksonya sudah matang tuh gampang lur. Tinggal tunggu aja sampai bakso mengambang. Itu tandanya bakso udah mateng. Tuh lihat, baksonya udah siap. Selain enak, bergizi, tampilannya juga apik toh. Warna-warni koyo pelangi di matamu lur. Yo wis lah, aku mau siap-siap jualan dulu ya lur, biar nggak kesorean. Bakso.
bakso. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngebakso yuk. Pasti pada lapar toh. Bakso. Dol. Orang mau beli malah pergi-pergi aja kau. Bakso wortel. Woi bang, yo. Malah pergi-pergi aja. Dol. Wah, orang sini baik-baik ya lur. Tuh lihat, pada nyapa aku. Gagalah, gara-gara nyapa orang-orang, aku malah jatuh lur. Ada apa bang? Bakso 5.000. Tadi cuma selo doang. Orang mau beli bakso. Bilang tadi mau beli. Lur, ternyata pada mau borong jualan aku. Wah, bilang toh panggilnya Yombok bakso. Karena aku jadi tahu toh. Ya wis, sabar yo, tak siapkan. Bakso wortelku terkenal dengan daging yang lembut dan kenyal. Kalau kata orang sini, rasanya tuh mantap kali lah. Ada cita rasa wortel yang segar, berpadu dengan gurihnya daging ayam dan kuah kaldu. Pokoknya beda, lain daripada yang lain. Gimana kak? Rasa bakso buatanku? Mantap dong. Oh yang begini mah? Iya, itu satu lagi. Yaudah kali. Ini nih, yaudah. Saya kali yang sini mah ya. Teh Titin minta tolong aku untuk cari gasir atau jangkrik tanah. Ada juga yang menyebutnya kasir. Biasanya kasir paling suka hidup di kebun-kebun atau sawah. Mereka membuat sarang berupa lubang di dalam tanah. Sarang kasir bisa ditandai dengan gundukan tanah yang menggunung di atasnya. Carinya yang teliti lur, supaya nggak ada yang kelewat. Dapat juga mang. Kasir seringkali dianggap sebagai hama pertanian, jadi masih banyak yang belum mengolahnya. Padahal kasir mengandung protein tinggi. Katanya sih lebih tinggi dari daging sapi lur. Mang, udah banyak nih mang. Dan Balik yuk. ayo. Banyak kenapa tah? Banyak. Udah satu aja mang. Iya. Lumayan pegel juga nyari kasir lur. Kayaknya enak kalau ngemil yang seger-seger. Pas banget iki, mangga-mangganya sudah mulai berbuah. Kalau gitu tak manja dulu. Dul, ini air panasnya. Ininya kemana ya? Ini kasirnya. Dul, 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 Dul. Ya teh, Kenapa naik ke atas? ini teh ngalah mangga. Ya udah turun sini. Oh, ya teh, Ya. bentar teh.
diapain? Buat seger-seger teh. Mau dirujak? Iya teh, mau dirujak biar seger. Ya udah, saya bikinin. Tapi Beneran teh? Iya. Ya, makasih teh. Tapi itu kasirnya dikerjain. Oh, ya teh, ya teh, ya teh. Sebelum diolah, masukkan kasir ke dalam air panas sambil diaduk supaya semua bagian kasir terendam. Gede-gede telur. Ukuran kasir memang sangat besar kalau dibandingkan jenis jangkrik lainnya. Kalau airnya sudah hangat, lepas bagian sayapnya, kaki, dan sungutnya. Setelah itu, sangrai kasir sampai kering. Selanjutnya, tumbuk kasir sampai benar-benar halus. Teh, ini teh, tepung kasirnya udah jadi teh. Mana coba lihat? Oh, Makasih ya, Dul. rujaknya udah jadi belum? Belum, sebentar lagi ya. Ya, belum jadi. Yaudah teh, tinggal yuk. Ya. Taburkan tepung kasir dan uleni lagi sampai kalis. Untuk bumbu rujaknya, ulek kasar cabai rawit, cabai merah, dan garam. Tambahkan gula merah, asam jawa, dan terasi. Panaskan air sampai mendidih, lalu masukkan bumbu rujak dan masak sampai mengental. Neng, udah bikin pincanya? Udah Teh? Ya udah, nanti Teteh yang terusin ya. Iya Teh. Kali ini yang mau dibikin bukan bakso biasa, Lur, tapi bakso tumpeng jumbo. Adonannya terbuat dari daging dan tepung kasir. Kalau isinya pakai mozzarella dan kuah kinca. Gimana, Lur? Bikin ngiler toh? Bakso kasir yang disiram kuah kinca rujak iki? Aku sudah gak sabar pengen nyicipi. Wih, mantep ya. Dalamnya ada keju mozzarellanya. Seperti dugaanku, rasane jos gandos. Tambahan tepung kasir membuat cita rasa baksonya makin gurih. Padahal nggak menggunakan banyak bumbu loh. Apalagi dimakan dengan kuah kinca rujak, pedas manis asem. Baksonya yang legit cocok banget dengan kuah kinca yang lembut dan buah-buahan yang garing.
Udah pada makan belum? Yang belum makan, aku mau masak nih. Aku mau masak bakso super pedes. Nih, cabenya segini banyaknya. Yuk kita hitung yuk berapa cabai. Yuk. 1, 2, 3. Kebayang nggak pedesnya, Lur? Jangan coba-coba makan kalau perutnya nggak kuat pedes yo. Kalau aku sih wis biasa banget, Lur. Cabai rawitnya 51 kali 2. Jadi 102 ya. Ditambah cabai merahnya masih banyak lagi. Itu untuk bumbu bakso super pedas. Tapi nggak cuma cabai loh, masih ada bawang putih dan bawang merah. Oke, siap dimasak. Kita masak dulu, baru nanti kita makan bakso super pedas. Yuk ah. Panaskan dulu minyaknya, Lur. Masukkan cabai rawit dan cabai merahnya. Sebenarnya goreng cabai ini, cabainya dipotong-potong dulu nih, supaya meledak-ledak. Tapi berhubung cabainya banyak, nanggung. Selanjutnya, campurkan bawang merah dan bawang putih yo. Tunggu sampai semuanya matang. Kemudian, ulek cabai sampai halus. Jadi untuk lebih enak, kita tambahin sedikit kemiri. Ulek lagi sampai semuanya tercampur rata dan teksturnya halus yo. Setelah itu, tumis bumbu halusnya. Tambahkan garam untuk menguatkan rasanya. Kalau sudah mulai keluar aromanya, masukkan bakso. Diamkan sebentar yo, supaya bumbunya lebih meresap ke dalam bakso. Iki hasilnya, Lur. Bakso pedes ala gundul. Aku wis gak sabar pengen nyobain. Bakso pedesnya sudah jadi, siap disantap. Yuk, mari makan. Sebelum makan, jangan lupa doa ya. Mantep pol rasane, pedesnya jos gandos, tapi tetap ada gurihnya. Semuanya meresap sempurna sampai ke dalam baksonya. Kalau sudah begini, pantang berhenti sebelum semuanya ludes, Lur. Kita kenyang banget. Habis 50 bakso. Kenyang. 102 cabai rawit lebih. Cabai merah. Bagus banget habis. Kota Jogja tidak hanya dikenal sebagai kota pelajar atau wisata, kulinernya juga jadi daya tarik untuk wisatawan. Kalian mau nyari makanan apa aja, pasti ada yang jual di Jogja. Komplit pokoknya. Hari ini aku lagi mau makan bakso, Lur, tapi bukan bakso biasa. Sabar, ojo pada penasaran. Mendingan ikut aku wae yo. Sekarang aku mau ngambil pesanan daging untuk bahan bakso. Bu,
pesanan daging udah siap belum ya, Bu ya? Ya, udah siap nih, Mas. Oh, Bu, ditunggu ya, Bu. Daging sapinya bener-bener fresh lur. Warnanya merah segar alami dan teksturnya kenyal dan padat. Aromanya juga masih khas daging sapi. Sama sekali tidak anyir. Iki sih kalau dijadikan bakso dijamin enak rasane. Daging sapi dipilih karena otot dan lemaknya tidak terlalu banyak. Jadi baksonya bisa lembut dan kenyal. Biasanya juga ditambah bagian lemak dan tetelan supaya rasanya makin gurih. Beres. Sekarang tinggal digiling lur. Aku juga mau sekalian ngambil bumbu untuk bakso. Daging digiling dengan mesin supaya lebih cepat. Setelah itu ditambah telur dan bumbu lalu diaduk sampai rata. Kemudian masuk proses penghalusan lur. Ini paling penting. Orang yang menghaluskan daging harus bisa memprediksi tingkat halus dengan cara diraba. Kalau daging mulai halus, masukkan es secara perlahan. Penambahan es ini akan mempengaruhi tekstur dan kekenyalan bakso. Sekarang masukkan tepung pati. Harus yang mengandung karbohidrat tinggi dan rendah protein supaya bisa mengikat air dengan sempurna. Kalau sudah seperti ini, bakso sudah siap dibawa ke resto untuk dimasak. Mas, daging gilingnya Mas sudah siap, Mas? Udah taruh aja di situ. Terus ke sini lagi kalau udah taruh situ. Oh, ada yang bisa saya bantu lagi, Ya, Mas? sini, ke sini. Oh, ya. Ya, siap. Lanjut mencetak baksonya yo. Biar lebih higienis, harus pakai sarung tangan karet dulu. Sebelum mulai mencetak, basuhi tangan dengan air es supaya tidak lengket. Wow, ukurannya pakai mangkok gede lur. Jadi kebayang ukuran bakso nih toh. Ratakan adonan baksonya menjadi bulatan. Lalu dirapikan permukaannya dengan spatula sampai permukaannya benar-benar mulus lus. Masukkan tetelan yang telah dimasak pedas dan 12 butir telur utuh. Setelah itu ditutup dan dibulatkan lagi. Selanjutnya, bakso dimasukkan ke panci berisi air panas. Di sini bakso dimatangkan sementara supaya baksonya nggak pecah. Lur, tinggal proses pematangan lur. Nanti kalau sudah mulai matang, dia lepas sendiri dari mangkoi. Nih, iya. Mantep tenan, berhasil lur. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Itu siapke apa bahan liyane alat-alatnya saya kini kita terus nih. Oh, ya. Ternyata nggak cuma ukuran bakso nih yang spesial lur, masih ada tambahannya. Olesi minyak pada lapisan bawahnya, mirip pizza ya lur. Teman-teman, untuk alasnya nih, ini walaupun hitam, dia tetap pakai daging murni ya, daging segar. Dia cuman dikasih campuran karkol. Karkol iki arang aktif yang aman dipakai untuk pewarna makanan lur. Kandungan di dalamnya bisa menghilangkan racun-racun jahat dalam tubuh. Selain itu, juga bisa menurunkan kolesterol. Sekarang tinggal dimasukkan ke panci. Setelah itu baru dipindahkan ke panci berisi air mendidih.
Wis beres, tinggal nunggu mateng. Karena ukurannya gede, proses merebusnya juga lama lur. Harus dipastikan matang merata. Kira-kira butuh waktu 4 jam. Kalau udah matang, ternyata lebih gede baksonya dari palaku. Ayo makan. Wits, sabar dulu, belum bisa dimakan. Baksonya harus disusun dulu. Letakkan daun selada di antara bakso karkol. Kemudian susun bakso halus ukuran kecil dan daging tetelan yang dimasak bacem. Agar lebih menarik dan menambah rasa, tambahkan potongan paprika hijau, kuning dan merah. Cantik ya lur. Jadi gak tega makanya. Sekarang giliran potongan cabai hijau dan cabai merah. Kemudian irisan dari bawang bombay. Wah, iki mirip pizza dengan kearifan lokal. Sebelum disusun, bakso ditusuk dulu. Harus hati-hati yo, jangan sampai isinya ambiar. Susun bakso hingga menyerupai kerucut. Teman-teman, nih bakso tugunya nih udah kelar nih di variasi. Tinggal finishingnya, tinggal disiram dengan saus pedasnya dan siap disantap. Bisa bayangin nggak ngabisin bakso segini banyaknya? Bawah berapa? 7 kilo, 3 kilo, 1 kilo, dan tambahan kerucut 1/4 kilo. Di bawahnya masih ada daging yang dicampur karkol tadi, itu 2 kiloan. Wow, pokoknya bisa klenger. Terakhir, tuangkan saus asam pedas dengan potongan nanas dan kacang polong. Weh, jadi tambah ngiler iki lur. Lur, bakso tugunya sudah kelar lur. Sausnya sudah meleleh semua dan tampilannya ciamik toh. Nah, ini tinggal cari penantang nih, siapa yang bisa membantu saya ngabisin. Aku cari dulu ya. Mbak, udah pesen belum Mbak? Belum mau pesan. Oh, nah ini kebetulan Mbak, aku lagi bikin bakso tugu meleleh nih. Baksonya banyak banget. Mau bantuin aku nggak Mbak ngabisin tuh bakso Mbak? Boleh banget. Mereka mau-mau aja. Padahal belum lihat bentuk bakso ini ya lur. Nih, ini bakso tumpengnya, bakso tugu Merapi, tugu meleleh. Nanti kalian akan aku bagi supaya ada ya bisa ngabisin. Kuat kan? Kuat. Tadi belum makan kan? Belum. Oke, kalau begitu Pakai ini ya. pakai aja, pakai. Aku bagi-bagi dulu baksonya biar nggak kelenger sendirian. Aku mau makan nih bakso. Ini 3 kilo nih. Yang lain itu 1 kilo. Yang paling atas cuma setengah kilo ditambah tetelan-tetelannya. Oke. Jangan lupa berdoa dulu. Oh iya. Gigitan pertama langsung terasa gurih segernya daging sapi. Sama sekali nggak enek. Apalagi ditambah saus asam pedas wena epol. Kalau mau nyobain, mendingan makan rame-rame lur. Sudah pasti nggak akan habis kalau makan sendirian.
Pada penasaran isi bakso yang 7 kilo? Sekarang kita buka wae yo. Jos gandos lur, isinya melimpah ruah. Wes, aku lanjut lagi yo, makanya mau tak habisin.